ide mendirikan Danantara adalah ide dari orang-orang yang tidak paham bisnis dan ekonomi. DPR mengatakan Danantara bisa jadi loh penyelamat Sritex. Bisa nggak sih? Ini a big nonsense gitu loh ya. Dengan rilisnya Danantara ini, respon pasar sendiri? Ya, kita udah lihat kan negatif terus ya, indeks dari 7.500 jatuh ke 6.300 ya, bouncing back sebentaran, didam lagi ya kan. Anda melihat peluncuran Danantara ini terlalu terburu-buru? Ya saya punya ide sih untuk membenahi, tapi saya tidak akan cerita di sini. Ya, halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam isu dan juga permasalahan yang kemudian kita bahas di hari ini, begitu. Yang kemudian paling mengejutkan adalah bisa dikatakan Sritex, begitu. Sritex melakukan PHK terhadap lebih dari 10.000 karyawannya. Apakah ini benar-benar sudah masuk ke dalam badai PHK yang kemudian sedang kita jalani? Apakah Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Lalu bagaimana target pemerintah ekonomi 8% tumbuh? Benarkah ini akan tercipta atau hanya sekedar angan-angan? Saya akan membahasnya di hari ini bersama dengan tamu spesial saya. Sudah ada Bung Ferry Latuhihin selaku analis ekonomi, partner Adhikara Investama. Apa kabar Bung Ferry? Baik, Mbak Adis. Terima kasih loh sudah mampir di On Point with Adisti Larasati. Yes. Tadi kita sudah lihat ya, badai PHK 10.000 karyawan atau pekerja Sritex ini di PHK. Udah bulan Ramadan, mereka berharap THR, sekarang bingung. Kondisi ini menyedihkan. Betul. Ya, kalau badai PHK itu sebetulnya udah ada simptomnya ya. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu kan ya. Itu kalau kita kilas balik udah dari mungkin tahun 2000-an awal ya, bahwa akan terjadi badai PHK, terutama di sektor-sektor yang mana kita mempunyai negara-negara yang menjadi saingan kita, terutama Cina, ya kan, India, dan terakhir Vietnam, ya kan ya. Jadi ini bukan something new. Nah kita lihat juga output dari manufacturing kita memang terus trending down, ya Mbak ya. Nah ini kalau sekarang ini adalah ledakannya, ya kan, sebetulnya yang salah adalah pemerintah sebelumnya, ya kan, yang saya tidak menyalahkan pemerintah ini ya, ini cuma ledakan ya, yang mana sebetulnya dinamitnya tuh ada di masa silam ya. Jadi memang sebenarnya virus-virus ini tuh udah ada, kemudian sampai kemudian akhirnya klimaksnya. Iya, betul. Jadi kita harus fair ya, jangan menyalahkan pemerintah ini gitu ya. Ini semua virusnya simptom-simptomnya udah ada 10-15 tahun yang lalu, ya kan ya. Pertama adalah kembali lagi ya kan, kita punya labor cost terutama ya. Kita kan terkenal dengan high cost economy, ya kan ya. Kita akuilah itu ya. Orang mau invest di sini susah, berat, ongkos apa sih, preman bahkan ya, itu juga ada ya kan. Nah, yang kedua adalah kembali lagi in term of labor cost, kita ini kembali lagi manufacturing tidak terlepas ya, cost yang paling komponen paling besar adalah labor, Mbak, ya kan ya. Labor ini costnya memang mungkin biasanya katakanlah di sini gaji 4 juta sebulan ya, di Vietnam 4 juta sebulan, tapi produktivitasnya kalah kita, ya kan. Di sini mungkin satu labor bisa bikin 1 unit, di sana satu labor yang gajinya sama 4 juta bisa bikin 2 unit, berarti kan mereka per unitnya lebih rendah gitu kan ya. Nah ini sebetulnya sudah lama, bukan barang baru, tapi pemerintah sebelum-sebelumnya ya, bukan pemerintah Prabowo ya, pemerintah sebelum-sebelumnya tidak pernah menanggapi ini dengan serius, ya kan ya. Mereka anggap ini ya just the way it is, itu kan ya, ini hal bisnis yang biasa. Padahal dari tahun 2000-an setelah Krismon kita lihat bagaimana output atau porsi dari manufacturing industri kita itu terhadap total output GDP kita menurun, gitu kan. Kalau Jadi Anda mau mengatakan kalau pemerintah sebelumnya ini memang abai begitu? Ya memang abai, bukan abai juga ya, mungkin mereka aware tapi tidak pernah punya suatu policy yang memang komprehensif untuk dilakukan. Tidak ada policy yang komprehensif? Tidak ada, karena apa? Undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law? Ya itu baru belakangan, ya kan, ini kan simptom yang udah 15 tahun, 20 tahun yang lalu terjadi gitu kan, dan ini juga disebabkan oleh kembali lagi
tidak ada, maaf ya saya mengatakan tidak ada ekonom yang brilian di negara kita, ya, yang bisa memberikan satu masukan yang merupakan yang katakanlah bisa menjadi breakthrough, ya kan ya, boleh dibilang ya mediocre semua lah. Itulah yang kemudian ini adalah simptom yang sebenarnya sudah terjadi, sudah lama, sudah ada gejalanya, kemudian diabaikan dan akhirnya klimaksnya. Ya, klimaksnya sekarang. Ya kan kita lihat kemarin yang berita yang beredar itu kebanyakan tekstil loh Mbak. Ya kan dimulai dengan yang paling besar Sritex ya sampai teks yang lain begitu belasan saya lihat. Dan ini memang adalah katakanlah ini industri yang memang sekarang dikuasai oleh pertama udah dikuasai oleh Cina dan sekarang dikuasai oleh Vietnam kalau menurut saya ya, dan mereka menjadi saingan kita ya. Nah, kemarin juga kan ada isu bahwa orang import barang-barang industri kayak begini ya, tekstil ini dari Cina kan sangat membludak ya. Dan murah. Dan murah sekali, bahkan mereka bisa boleh bilang menjualnya below the cost karena apa? Mereka overproduction. Everyone knows that ya kan, mereka over investment sehingga overproduction. Sekarang pokoknya ada outlet ya kan, harga berapa aja buang. Kan begitu ya kan. Nah tentu ini mati lah ya industri tekstil kita kalau melawan itu ya kan ya. Bisa nggak sih kita melawan itu? Nggak bisa. Jadi apapun yang kita lakukan tidak akan bisa. Ini arus badai tsunami yang sangat besar ya kan. Tidak ada alat yang bisa menangkalnya karena tadi simptomnya udah cukup lama ya kan, dan kita tidak melakukan preventive action. Ya kan, ya untuk membenahi ini agar virus ini istilahnya tidak menyerang kita dan langsung mematikan kita kan gitu ya kan ya. Jadi kalau ditanya apa kiatnya untuk menyelamatkan sektor atau industri tekstil ini, saya sendiri nggak tahu. Really, saya nggak tahu. Sekarang sebab istilahnya begini, buat saya udah terlambat. It's too late. It's too late. It's too late. Nah sekarang kan pemerintah berusaha istilahnya katakanlah menyelamatkan Sritex ya kan ya, menyelamatkan Sritex entah dengan berbagai cara. Ada isu-isu juga bakal di bail out oleh si A, si B, dan tentara dan segala macam. Saya bilang kalau menurut saya ya oke, you can save it ya kan, bisa diselamatkan, tapi pertanyaannya apakah akan survive? Itu dia pertanyaannya, apakah akan survive, apakah bertahan, dan kalaupun bertahan berapa lama? Nah kita akan lihat bagaimana Wakil Menteri Tenaga Kerja ada Emmanuel Ebenezer begitu ya, yang kita lihat sempat semangat betul begitu ya pada saat ingin menyelamatkan Sritex dengan di hadapan para pekerja Sritex, dan saat ini setelah badai PHK ini kita akan lihat bersama statementnya. Semangat patriotik ini akan kita sampaikan ke Pak Presiden terkait situasi di sini. Semangatnya kawan-kawan buruh ternyata luar biasa. Mereka masih punya sense of belonging terhadap perusahaannya. Begitu juga pengusahanya. Karena dua-dua ini harus hadir. Nggak bisa salah satu harus ada yang hancur, nggak boleh. Jadi salam hormat Presiden Pak Prabowo untuk kawan-kawan khususnya buruh dan juga perusahaan Sritex. Pak, langkah konkret apa yang akan diambil, Pak? Langkah pertama yang jelas komunikasi ya. Komunikasi itu penting. Hasil dari komunikasi saya dengan Pak Iwan tadi, ternyata ada semacam ketabuhan di sini yang namanya kata PHK. Nah, itu tadi statement yang diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Tapi kita juga punya ya sebelum itu, sebelum akhirnya badai PHK ini benar-benar terjadi begitu ya terhadap ribuan, 10.000 pekerja di Sritex. Kita akan lihat bagaimana kemudian statementnya sebelum itu, sebelum badai PHK. Kita akan lihat. Menjamin hak-hak buruh terkait misalnya pesangon. Ya. Kedua, hak mereka untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Kedua, kita juga harus menjamin mereka mendapatkan JHT. Makanya ya negara kan harus rasional, tidak bisa larut dengan situasi yang emosional ini. Makanya kita langsung perintah kepala dinas, tingkat kabupaten dan provinsi cari mitra industri kita mana-mana aja yang membutuhkan tenaga kerja. Oke, tadi berarti yang sebelumnya itu adalah sebelum PHK dan ini adalah sesudah ada PHK begitu ya. Pemerintah bisa apa? Saya tidak tahu ya pemerintah bisa apa. Memang kan pemerintah tugasnya adalah kembali lagi menjaga sedemikian rupa sehingga tidak terjadi PHK. Ya kan itu wajar. Itu saya salut kalau pemerintah memang berpikir seperti itu. Sekarang masalahnya adalah
alatnya apa untuk tidak terjadi PHK ini? Apakah perusahaan ini kayak kalau kita ngomong Sritex akan dibeli oleh perusahaan lain kan begitu ya kan? Ya isunya gitu kan, dibeli dengan kepemilikan lain gitu ya, kemudian dipekerjakan kembali, itu yang lagi ramai ini di media sosial. Apakah ini benar terjadi dan pertanyaannya apakah akan bertahan dengan skoci yang baru? Ya, kalau dari kacamata makro kita lihat ya, ada dua kacamata makro dan kacamata bisnis. Ya kan ya, dari kacamata makro pertanyaannya kalau toh diselamatkan apakah kita akan bertahan? Ya kan begitu ya Mbak ya, seperti Mbak tanya tadi kan ya, karena kita ada saingan di overseas sana ya kan, Cina, Vietnam ya kan, yang bisa membuat mungkin lebih murah gitu kan ya. Nah dari kaca bisnis kembali lagi, kalau saya ditawarkan satu company yang bangkrut untuk menyelamatkan itu, hitung-hitungan saya kan kembali simpel, cost of fund saya berapa, IRR saya berapa, internal rate of return saya, apakah it makes sense untuk membail out ini kan begitu ya kan ya. Saya nggak tahu sampai di mana sekarang si peminat itu kan. Jadi sebetulnya bisa selama barang itu ada, tergantung harganya Mbak ya kan ya. Barang apapun Anda bisa bilang jelek nggak masalah asal harganya masuk kan begitu ya kan, it depends on the harga. Kalau saya sebagai pengusaha harus membail out Sritex gitu loh. Nah jadi kembali lagi ada dua sisi makro. Pertanyaan adalah in case you save it ya kan, in case Anda menyelamatkan itu, pertanyaannya apakah long lasting? Apakah bisa survive kan gitu ya kan ya. Yang kedua dari business wise, dari kacamata bisnis, wah it makes sense apa enggak in term of cost and benefit, in term of cost and profit. Berapa cost of fund saya, berapa net income saya nantinya. Jadi itulah yang jadi pertanyaan juga pastinya ya. Iya. Termasuk juga ya pemerintah ya, policy sendiri nggak akan nolong. Policy supaya gempuran Cina, Vietnam itu bisa diminimalisir lah ya. Bisa begini, mungkin pemerintah bisa memberikan tax incentive ya kepada orang yang bail out ya kan ya. Ya kan misalnya waduh kalau bisa free of tax dulu nih, karena kan saya menyelamatkan gitu kan ya. Corporate tax maksud saya ya kan ya. Nah itu mungkin salah satu alatnya gitu kan ya. Tapi ya kembali lagi, kalau tuh diberikan tax incentive ya kan, saya hitung lagi nih ya kan, cost of fund saya berapa, IRR saya berapa kan gitu. Ujung-ujungnya ya kan kalau memang dirasa masuk, kalau memang tax incentive itu dirasa ikut menolong ya kan, merendahkan cost of fund ya kan, meninggikan IRR, saya rasa ya masih wajar gitu, masih istilahnya it makes sense to bail it out gitu. Tapi kalau Anda sebagai yang berkutat di pasar modal, bagaimana kemudian nasib Sritex ini di lantai bursa? Apakah akan delisting? Saya nggak tahu prosesnya sampai mana ya kan ya, kan udah sampai di PKPU gitu kan, sudah sampai di kurator ya kan ya. Mungkin nggak usah di listing juga, orang sebagai investor saham mungkin akan menghindari saham Sritex ya. Jadi kalau toh listing juga nggak ada gunanya gitu, karena orang nggak berani unless ada corporate action. Ada yang berani. Gini, unless kalau ada corporate action di bail out diambil oleh orang lain kepemilikannya dan hitung-hitungan corporate action ini make sense ya, mungkin orang tertarik lagi ya untuk beli di harga bawah gitu kan ya. Tapi selama outlook itu masih gloomy, saya rasa percuma atau dia tetap ada di lantai bursa kalau seandainya tidak ada peminatnya ya, kayak gitu sih. Jadi kecil kemungkinannya. Kecil kemungkinan karena ya, industrinya juga nggak seksi. Nah itu dia. Tapi kemudian ada harapan baru nih, angin segar begitu. DPR mengatakan Danantara bisa jadi loh penyelamat Sritex. Bisa nggak sih? Waduh, saya sampai saat ini sebetulnya kalau ngomong Danantara belum tahu apa yang ada sebagai bisnis modelnya ya, terutama ya. Visi misinya juga saya nggak tahu ya kan, bisnis modelnya saya nggak tahu, saya ulang lagi bisnis plannya apa aja nggak tahu. Jadi gini, orang seolah-olah dengan adanya Danantara ini ya kan, ini akan menjadi keranjang di mana something like this kayak Sritex ini bisa dilempar ke sana, dan itu membentuk image yang buruk terhadap Danantara itu sendiri. Iya kan? Jadi menurut saya malah itu bukan membenturkan, malah memburukkan nama Danantara kalau itu memang disetujui oleh pemerintah gitu kan ya. Oke, kita akan bail out Sritex dengan Danantara. Oh, itu menghancurkan nama Danantara ya kan ya. Jadi menurut saya it is not bukan suatu langkah strategis lah untuk menyelamatkan seperti ini masuk ke dalam Danantara, sebab kan setahu saya Danantara ini kan menjadi economic driver dari Indonesia ya, itu kan a new economic game changer lah katakanlah ya. Ya tapi kalau dipakai untuk membail out sesuatu
yang outlook-nya memang tidak terlalu cerah, ya kan? Ya, yang tadi Anda sebutkan betul, gloomy. ya kan? Ya siapa yang percaya dengan institusi itu kan begitu, ya kan? Saya nggak tahu apa dibawa ke Danantara atau tidak. Tapi Anda melihat prospek Danantara sendiri gimana? Oke, sebelum Anda melihat prospek Danantara ke depan ya, Anda masuk yang ke setuju nggak sih dari pembentukan Danantara atau kemudian enggak lah? Ya kalau mungkin udah jelas juga ya, saya udah ngomong berapa kali di media bahwa saya satu-satunya orang yang tidak setuju pada waktu ini diolah di TKN ya. Di Dewan Pakar. Di Dewan Pakar. Anda kan salah satu Dewan Pakar. Iya. Saya masuk ke Dewan Pakar, diajak ke Dewan Pakar, saya ikut aktif. Tapi begitu saya dengar ada Danantara, saya sendiri nggak tahu ya pembentukan Danantara. Saya teman tiba-tiba udah jadi peresmian gedungnya, saya baru tahu ada Danantara. Dan saya sebagai ekonom, sebagai konsultan juga saya tanya ini apa visi misinya, apa bisnis plannya, apa bisnis modelnya. Nah buat saya agak kaget juga pada waktu saya mendapat kabar bahwa Danantara ini akan menjadi suatu sovereign wealth fund terbesar di dunia dengan total aset 900 miliar kan gitu ya Mbak ya, 900 miliar dolar. Lantas apa yang mau dilakukan dengan Danantara ini? Saya bilang ya kan setahu saya dapat kabar dengan aset yang begitu besar kita bisa menggerakkan ekonomi gitu kan. Agak aneh juga dari mana menggerakkan ekonomi tanpa Danantara juga kan aset BUMN segitu gitu kan ya. Nah lantas caranya gampang katanya, yaitu dengan aset yang kita kumpulkan kita bisa sekuritisasi, artinya kita bisa gadaikan, kita bisa minjem uang ya kan dari outside there untuk kita invest di dalam proyek-proyek yang sangat strategis seperti misalnya hilirisasi ya kan whatsoever. Saya bilang apa mungkin ya kan, nggak mungkin kalau menurut saya ya kan ya. Ya pertama adalah kembali lagi kalau malah saya bilang bahaya kalau bank-bank itu dimasukin ya kan. Kenapa? Ya karena bank ini kan based on trust Mbak ya. Kalau orang nggak percaya, deposan nggak percaya, apalagi investor ya kan ya, mereka bisa ras loh ya kan ya. Ini bank sangat sensitif. Saya bilang ini sangat berbahaya. Kepada Ketua Dewan Pakar juga saya bilang, Pak tolong dikeluarkan ini systemic risk ya kan. Satu bank diras bisa yang lain pun yang sehat kena kan begitu ya kan. Nah ini hukumnya perbankan. Makanya banking adalah industri yang paling the most regulated oleh negara. Dimanapun juga the most regulated sector in the economy adalah banking, ya kan? Karena satu bank jatuh, ya kan, walaupun bank yang lain sehat itu bisa merembet kemana-mana, ya kan? Nah itulah yang disebut systemic risk, ya kan? Satu entity bermasalah. Contohnya kasus Century dulu kan ya, itu kan kecil sekali sebetulnya uang yang terlibat di sana cuma 6,7 triliun, tapi saya lihat pemerintah begitu panik, ya kan, dilakukan bailout cuma dengan alasan wah ini psikologi. Nah kalau udah ngomong psikologi sama, karena base-nya trust ya kan. Nah ini bank satu saya bilang kalau mau diterusin Danantara, bank ini harus dikeluarkan, ini bahaya. Saya ngomong ini mengkritik untuk membangun, ya bukan menjatuhkan Pak Presiden, bukan menjatuhkan pemerintah, bukan. Saya punya logika dan udah ada sejarahnya. Jadi saya berbicara berdasarkan fakta dan logika, ya kan. Yang kedua, kembali lagi, ya kan aset-aset yang ada di Danantara selain daripada kalau kita ngomong sekuritisasi ya, selain bank adalah Pertamina, PLN, ya kan. Ya ini kan penugasan, ya kan. Ini public service obligation. Bagaimana siapa yang mau minjamkan uang kepada dengan jaminan aset seperti itu, ya kan ya. Nah Pertamina lagi baru terkapkan kasus corruption, ya kan. Jadi basically saya bilang tidak ada alasan mendirikan super holding. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Dan tidak ada urgensinya. Nggak ada urgensinya, gitu loh. Kenapa tidak ada alasannya? Karena gini, yang namanya super holding, Mbak ya, itu kan seperti sejarah Temasek. Temasek itu berdiri karena individual bisnisnya yang ada tadi yang tercecer sebelum ada super holding itu memang kinclong, bikin uang sehingga mereka dividen yang dibayarkan, ya kan ya, ini harus diolah persis seperti yang dikatakan Pak Sumitro pada tahun 80-an. Ya itu tugasnya adalah mengelola dividen dari hasil profit BUMN 1-5%, maka dibutuhkan sebuah badan, ya kan ya. Nah ini kan tidak, yang dikumpulkan adalah aset-aset bahkan bermasalah, ya kan. Pertamina bermasalah, ya kan. PLN baru aja keluar katanya juga bermasalah korupsi di dalamnya, ya kan ya. Nah bank-bank ini tidak bisa dijaminkan karena bank itu sendiri kan boleh bilang equity-nya cuma 10%, ya kan, 15% lebihnya dana pihak ketiga. Nah yang mereka lupa adalah menghitung net asset value daripada total aset ini. Kalau dibilang 14.000 triliun, kalau kita hitung NAV-nya atau net worth-nya itu cuma 10%, Mbak. Kayak bank misalnya 10% dana pihak, 90% dana pihak ketiga, ya kan ya.
Nah, selebihnya lagi selain ada yang 7 ini, yang lain ini kalau menurut saya, maaf aja saya gunakan istilah ya sampah gitu, busuk, ya kan ya kan, karya-karya apalagi Mbak tahu kan ya, tungguling semua ya. Jadi apa yang bisa dikapitalisasi dari aset-aset yang katanya ada 14.000 triliun? Ya saya punya logika, saya bilang nggak masuk akal, makanya saya bilang tidak ada alasan untuk mendirikan super holding. Ya, nah kalau mau bukan super holding, saya kasih alternatif adalah SPV, ya kan, seperti INA, ya kan. Nah itu kendaraan yang bisa mengundang investor asing masuk ya, dan merupakan platform untuk adanya public private partnership, ya kan, seperti INA lah co-investing, ya kan. Jadi bukan satu gajah yang besar atau satu kapal yang besar yang mana isinya tidak punya nilai. Basically dibilang 14.000 triliun, basically tidak punya nilai. Nah, takutnya malah karam di tengah jalan. Nah, malah takutnya saya salah ini kapal berlayar, ya kan, dia nabrak batu karang atau nabrak gunung es. Karena overcapacity. Karena overcapacity dan bukan karena apalagi kalau memang ada beban-beban penugasan. Ya kan, kemarin kan beredar isu juga, wah nanti 3 juta rumah dibangun, ya kan, dan antara. Kan ada kan ARA sama siapa gitu kan ya. Nah, saya bilang ini a big nonsense gitu loh ya. Ini bisa merusak bukan pertama merusak citra Danantara, dan 2 membebani bank-bank yang ada di dalamnya. Karena kan likuiditas adanya di bank. Takutnya bank-bank inilah likuiditasnya yang dipakai gitu kan ya. Dan yang kedua, ada kesalahan juga tentang masalah perumahan, ya kan. Mungkin mereka nggak paham bahwa housing is driven by demand. Ya, bukan by supply. Kalau by supply nanti kayak subprime di Amerika, ya kan, Go Cities di Cina. Jadi saya bingung juga kadang-kadang ini kok pembuat kebijakan tidak paham ekonomi, hukum-hukum ekonomi, dan ini sangat berbahaya sekali. Oke. Termasuk tadi karena Anda sudah menyebut soal bank, kemudian itu trust juga gitu kan, di media sosial juga lagi ramai nih ketika Danantara luncur begitu ya, ada kemudian satu gerakan lah untuk kemudian memigrasikan uang-uang itu dari yang bank BUMN kemudian ke bank swasta. Ini kah akan berlanjut dan makin? Kan saya bilang dari awal, saya khawatir kan bisnis bank itu based on trust, ya kan. Saya sebagai nasabah, kalau saya tahu bahwa bank-bank ini dibawa ke satu wadah, ke satu rumah, yang mana rumah itu adalah bank ini menjadi tidak aman dalam persepsi saya, otomatis, wah saya lebih baik pindahin ke bank lain, dan itu wajar Mbak, itu manusiawi. Jangan salahkan mereka yang memindahkan uangnya, ya kan, mereka pengen aman kok. Nah oleh karena itu saya warning dari awal sebelum diresmikan Danantara. Saya udah teriak-teriak, saya bilang, ya kan, terutama di Dewan Pakar, jangan masukin bank gitu loh. Kalau pengen tetap mendirikan Danantara, harusnya yang dimasukin apa? Udah gini aja, katakanlah memang kalau bank terlalu beresiko dan high risk lah. Bagus pertanyaannya gini, kalau bank tidak bisa dikeluarkan, ya kan, kalau bank harus dikeluarkan kan tinggal PLN, Pertamina, Main ID sama Telkom, ya kan. Kembali lagi kan pertanyaannya, ya kan, ini mau diapain 4 ini? 2 udah jelas pasti PSO, Public Service Obligation, Pertamina dan PLN. Kalau toh mereka bayar dividen juga bukunya hijau kan karena subsidi, ya kan, penugasan orang ngeri lah, nggak mau ngasih pinjam uang, ya kan ya. Ya Telkom semi lah, ya Main ID juga kan sebetulnya juga ya dia sendiri merupakan holding daripada yang lain kan gitu ya. Jadi makanya saya bilang ujung-ujungnya at the end of the day tidak ada alasan untuk mendirikan Danantara. Kalau kita mau bawa aset-aset yang lain yang busuk-busuk the rest, ya kan ya, lah tambah buruk lagi kan gitu. Jadi kayak semacam BPPN dong gitu kan ya. Jadi makanya saya bilang there is no reason, nggak ada raison d'être untuk mendirikan super holding. Nah, itu super holding itu bisa kita lakukan kalau any individual entity daripada bisnis BUMN itu kita benahin dulu, ya kan, bukunya hijau, profitnya kinclong, then you have cash, baru kita punya alasan untuk mendirikan super holding. Jadi ada tahapannya, bukan sekarang. Anda melihat peluncuran Danantara ini terlalu terburu-buru? Ya, saya melihat gini, bukan cuma terburu-buru ya, tapi baik juga mungkin ya di situ ada ketidakpahaman yang sangat ya, ketidakpahaman yang sangat, ingin menjadi game changer, tapi dia tidak tahu bahwa ini sebetulnya ya ini anak macan gitu ya, yang bisa menerkam Anda gitu kan. Ya kan? Jadi saya sih melihatnya begini, ide mendirikan Danantara adalah ide dari orang-orang yang tidak paham bisnis dan ekonomi.
Ya, jadi dimakan begitu aja, dan setelah kita bongkar, sekarang kan kita bongkarnya, ada nggak sih alasan mendirikan super holding? Kan saya udah jabarkan tidak ada, ya kan ya, itu satu. Dan yang kedua, sekarang masalahnya yang paling berat, ini ibarat bayi udah lahir, kan nggak bisa masuk lagi ke perut ibunya. Nah, terus harus diapain? Nah, kan gitu. Pertanyaannya harus diapain gitu kan ya. Ya saya punya ide sih untuk membenahi, tapi saya tidak akan cerita di sini. Biar nanti dipanggil dulu ya. Iya. Aduh, masih di spill lah. Kira-kira apa nih kalau misalkan ini sudah keluar begitu kan? Nah, ini harus diapain? Dipelihara atau kemudian ada alternatif lain? Gitu, atau kemudian gimana nih treatmentnya? Ya, treatmentnya kembali lagi, nanti kan masalah saya kebetulan konsultan ya, ngebenahin juga perusahaan-perusahaan yang restrukturisasi segala macam gitu kan ya. Ini kiatnya adalah kembali lagi merubah bisnis modelnya, ya kan, bagaimana teknisnya detailnya panjang, ya kan, tapi udah jelas gini, ibarat ini bayi yang lahir cacat, ya kan, tidak bisa lagi dimasukin ke perut ibunya. Sekarang bagaimana cacatnya ini kita operasi, betul ya. Ini cacat lah ya, hidungnya penyok ya kan, bibirnya sumbing segala macam. Bagaimana kita operasi supaya dia sedikit lebih cantik, gitu, dan tidak menakutkan menjadi monster gitu ya. Ya itu masih bisa diakalin, belum telat ya kan. Caranya ya teknis panjang sekali. Nggak cukup nih ya di on point, nggak cukup ya? Nggak cukup. Enggak. Tapi secara garis besar? Masih bisa diselamatkan, Berapa persen bisa diselamatkan? Gini, bukan masalah diselamatkan ya, untuk mengembalikan trust masyarakat ya kepada Danantara, ya kan, itu masih bisa gitu loh ya, masih bisa. Ini kan masalahnya kembali masyarakat, terutama investor, pada kabur, pada takut kan, ya kan, terutama saham-saham yang ada di sana, di bank-bank di dalamnya itu kan langsung dibanting habisan Mbak Adis, ya kan ya. Pada waktu dengar ada Danantara dan ada bank di dalamnya, Telkom juga kena semuanya. Nah, bagaimana mengembalikan trust masyarakat tadi, ya kan, kepada Danantara? Maka saya bilang harus dirubah bisnis modelnya. Harus dirubah bisnis modelnya ya, begitu ya. Mudah-mudahan juga ada yang nonton gitu ya. Jadi Bung Ferry gitu ya, oke kita panggil dulu deh gini, kita ajak diskusi. Dia sih udah ngomong juga di Wak Dewan Pakar gitu loh ya kan. Jadi bukan sesuatu yang gini, jangan disangka saya mengharapkan jabatan ya, enggak ya. Saya cuma mau memberikan gini, saya ingin jangan sampai Danantara ini menjadi bola panas ya untuk pemerintahan yang baru ini, yaitu Pak Prabowo ya kan. Apalagi ini baru melewati 100 hari. Betul. Ini ibaratnya kan baru mentas lah. Ya, jadi jangan salah sangka juga. Makanya saya takut ya kalau sampai ini Danantara bola panas ini menggoyang pemerintahan ini, menggoyang Pak Presiden, akibatnya terjadi political instability, Mbak. Makin parah lah, nanti dolar bisa ke 20.000, ya kan ya. Dan ongkosnya ini yang kena adalah kita rakyat biasa kan. Ya kan, jadi saya tidak berniat untuk menjatuhkan, ya kan, saya benar-benar tidak mau terjadi kaos seperti tahun 98. Saya tidak happy. Memang bisa sampai kita balik lagi ke masa itu gitu, di 98. Peluangnya besar. Sangat mungkin, Mbak. Kenapa? Kita lihat kemarin Bloomberg udah menaikkan country risk kita. Ya kan ya. Nah, yang kedua, Morgan Stanley juga udah underweight untuk market kita. Ya kan ya. Nah, ini saya yang khawatirkan, yang menjadi pemicu krisis tadi adalah seandainya sovereign rating kita, yang boleh dibilang sekarang ini adalah investment grade, triple B, kalau ini sampai di downgrade oleh rating agency seperti S&P, Moody's, Fitch, segala macam, ini menaikkan cost of fund kita loh, ya kan, menurunkan kepercayaan investor kepada negara kita. Semakin kaburlah investor ke Vietnam misalnya, ya kan. Makin kaya raya lah Vietnam itu. Nah, mereka blessing in disguise, ya kan ya. Nah, yang korban nanti adalah kembali lagi bukan tidak mungkin. Sekarang aja Mbak ya, belum ke situ aja. Kita lihat bagaimana masyarakat udah mulai demo-demo di jalanan. Indonesia gelap, ya kan, Indonesia gelap, kabur aja dulu, ya kan. Belum ada apa-apa loh. Ya baru mereka lihat, waduh kok ini kabinetnya oversize ya boleh dibilang kegemukan lah gitu ya. Lantas juga selama ini nggak ada program-program yang jelas, kebijakan yang bisa malah menakutkan. Ya kan, defisit APBN naik 616 triliun, ya kan, utang jatuh tempo 800 triliun, ya kan ya. Ya, dan kita tahun ini juga harus membayar bunga utang ini. Debt service rasionya 17%, ya kan, artinya 17% dari APBN itu cuma untuk membayar utang dan bunganya. Dan ini kan sangat worrying, ya kan ya, ini sangat menakutkan, dan anak-anak mahasiswa memang udah sadar bahwa di outlook is not good, ya kan. Makanya mereka bilang Indonesia gelap, kayak gitu sih. Nah, saya khawatir seandainya kita di downgrade ini menjadi pemantik untuk api yang lebih besar.
Ya kan, sebab kita ini udah bagian daripada global ekonomi. Kita bukan lagi otonomi sendiri, tapi apa yang terjadi sedikit saja di sini bisa mengglobal segala macam, bisa terjadi capital flight besar-besaran. Kalau dolar sampai 20.000, apalagi di atas 20.000, itu bukan tidak mungkin, Mbak. Ya kan, karena kita open economy. Ya kan? Dan itu bisa terjadi. Oke, tapi kalau kita lihat ya, Danantara ini kan pucuk pimpinannya begitu kan, kita lihat ada nama Rosan Roslani, Doni Oskaria, Pandu Syahrir. Nah, di pucuk pimpinan Danantara termasuk juga ada nama SBY, kemudian ada juga nama Jokowi sebagai Dewan Penasihat. Nggak kan nolong? Iya, malah itu jadi bumerang ya. Karena kan gini, yang namanya sovereign wealth fund atau sebesar super holding seperti Temasek itu kan tidak ditandai dengan political color ya. Kalau ini kan kental sekali ya. Dengan political. Di Temasek itu flourishing. Jadi kalau dibilang head to head nggak make sense gitu. Tadi adalah raison d'être-nya tidak ada kalau kita mau bandingkan dengan Temasek. Dan yang kedua, nama-nama ini menjadikan Danantara, orang jadi bertanya-tanya apakah Danantara ini benar-benar business entity atau a political game gitu loh ya kan. Sebab tadi nama-nama. Kalau menurut Anda lebih besar kemana? Gini, ke bisnis atau ke politik? Enggak, saya gini, kalau saya masih positive thinking in the sense bahwa mungkin sama sekali tidak ada niat jahat ya untuk mendirikan Danantara ya kan pada awalnya, tapi setelah dihitung-hitung, walaupun nanti kita kilas, walaupun saya sudah jelaskan itu tidak ada alasannya gitu kan ya. Nah, tapi ditambah lagi selain sudah tidak ada alasannya, muncul nama-nama yang terkait dengan politik ya kan. Misalnya Pak Rosan kan ketua TKN-nya Prabowo ya kan ya. Ya kan satu tim juga berarti sama Anda. Iya, satu tim, benar itu. Makanya yang saya bilang kembali lagi, ini harus diduduki oleh orang yang tidak punya political color. Ya kan banyak juga ya kan ya. Bukan saya against Pak Rosan, bukan, tapi ini tidak boleh diduduki yang oleh orang yang memang kaitannya erat dengan political event ya kan. Pak Rosan kan aktif sebagai ketua TKN ya kan. Tentu orang jadi bertanya, oh hadiah ya, ada apa nih kan gitu ya kan ya. Itu wajar pertanyaan kayak begitu ya kan. Pandu is profesional ya kan, udah ada buktinya ya bagaimana. Boleh bilang education background quite good, dari Stanford segala macam, dia pernah di Toba Bara mengurus ke kalau nggak salah Tokopedia, kalau nggak salah atau Shopee whatsoever. Pandu is very paham dengan bisnis. Tapi biar bagaimana, nama Pandu tidak bisa dilepaskan daripada opungnya lagi, pamannya ya. Jadi orang curiga lagi nanti gitu loh ya. Udah gitu lebih lucu lagi kan, maaf aja nih kritik saya, nggak guna gitu loh memasang nama 3 presiden, kan akhirnya jadi wah ini. Tapi kan justru malah ingin meyakinkan publik gitu loh. Ini loh. Justru terbalik. Iya. Jadi kan orang ya, apalagi gini. Maaf ya, apalagi Pak Jokowi kan lagi boleh dibilang namanya nih udah nggak sebaik dulu ya kan ya. Kan banyak selalu ada kasus orang menuduhnya, wah Pak Jokowi gitu kan ya, dipajang nama Pak Jokowi gitu kan ya, impresi orang apa. Ada pasti ujung-ujungnya Pak Jokowi. Iya, kasihan juga ya lama-lama ya. Iya, kasihan Danantaranya juga. Iya kan, jadi nggak baik nama Danantara ya kan, kayak gitu sih. Jadi pertama adalah institusinya tadi ya, kalau menurut saya tidak, yang kita perlukan bukanlah suatu super holding, tapi SPV ya, kayak INA ya. Kenapa INA tidak dikembangkan aja kan gitu, orang bertanya gitu kan. Yang kedua adalah kembali lagi manpowernya ya kan. Manpowernya ini kalau terkait ke Temasek tidak bisa lah ya dihindari sama sekali. Dan Temasek sebetulnya gini, Temasek adalah yang di bawahi Temasek itu sebetulnya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak sendiri gitu loh, public and private gitu loh, nggak ikut campur pemerintahnya gitu, based on professionalism gitu kan ya. Jadi itu sebetulnya adalah, ini Temasek sebetulnya badan usaha swasta gitu loh ya, cuman negara aja pemilik sahamnya kan gitu kan ya. Nah kalau ini kan kental sekali bau politiknya, jadinya ada presiden ya kan, ada bukan aktivis ya, orang-orang yang terlibat dalam politik aktif ya, kayak Rosan, Erik ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi ini sama sekali ada alasan lah masyarakat mencurigai. Jadi dengan rilisnya Danantara ini, respon pasar sendiri? Ya kita udah lihat kan negatif terus ya, indeks dari 7.500 jatuh ke 6.300 ya, bouncing back sebentaran di jam lagi ya kan. Jadi artinya volatility is quite high gitu kan, artinya trust akan adanya Danantara itu sangat tipis sekali, bahkan tidak ada, malah distrust yang besar. Oke. Kan kalau kita lihat ya, memang
pemerintah kita yang sekarang ini memang programnya banyak sekali, program populis begitu ya. Sementara di satu sisi di tahun ini saja kita harus bayar bunga utang warisan terdahulu gitu kan. Menurut Anda sudah tepatkah kemudian kebijakan populis ini memang harus ditunaikan, dalam tanda kutip harus direalisasikan di tahun pertama? Enggak, saya kritik juga ya, kritik saya juga nyampe di WA grup Dewan Pakar bahwa misalnya kebijakan makan bergizi gratis, ya kan itu memakan dana yang sangat besar sekali, yang katanya ketuanya bilang setiap bulan kita perlukan 25 triliun, Mbak. Ya kan ada tuh kan beritanya ya, kalau berarti setahun 300 triliun. Pertanyaannya pertama adalah, dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Ya dari kan? mana? Tapi katanya ada. Dari mana kan buktinya kan? Loh, kan kita harus percaya dulu, kita harus optimis dulu lah. Ya kalau cuma bilang dari ada tapi nggak bisa membuktikan, kan saya bertanya ini negara apa Karang Taruna kan gitu. Ya kan? Nah yang kedua adalah kebijakan itu pun sama sekali menurut saya tidak adil. Ya kan sama kayak subsidi BBM, ya kan yang mendapat subsidi kan juga orang-orang kaya, ya kan kalau ini kita cover seluruh Indonesia yang tidak butuh pun dapat makan siang gratis kan gitu, ya kan. Kenapa kok kalau subsidi BBM diperkarakan ini malah disengaja kan gitu ya kan. Oleh karena itu saya mengasih ide bikin sistem voucher aja ya kan untuk mereka-mereka yang di daerah tertinggal yang memang sangat membutuhkan ya kan ya. Anak-anak seperti di Jakarta, Semarang, Medan, Surabaya, di kota-kota besar ya kan mereka basically tidak pernah membutuhkan, dia tidak pernah juga meminta ya kan ya tidak pernah meminta bahwa mereka akan dapat makan gratis karena memang mereka barangkali juga banyak anak-anak yang dikasih uang jajan 100.000, 50.000 oleh ibunya ya bisa makan yang lebih bagus ketimbang makan daun kelor gitu kan ya. Nah selebihnya adalah kalau memang mau makan bergizi gratis ini, please cuma mereka yang tidak mampu, ya kan ya. Jadi harus benar-benar ini lagi ya, dikaji ulang lagi, di klaster lagi. Di klaster lagi. Siapa saja yang kemudian. Betul. Karena ya kan? memang tergantung sama budget constraint, ya kan kita nggak bisa, we cannot afford it. Ini kan kita lihat defisit dan kemarin diperkirakan oleh Nomura juga parah Mbak. Ya, budget defisit kita bukan 2,59% tapi bisa mencapai loncat ke atas 3%, 3,5%. Nah ini orang yang bikin investor kabur, sebab threshold kita kan 3% aturannya kan. Kalau sampai loncat ke 3,5% neraka Mbak. Selesai, kabur dolar bisa 25.000 gitu. Saya bukan ngomong kosong loh, I'm an analyst. Ya kan, hati-hati. Makanya saya bilang untuk program-program yang pertama manfaatnya tidak jelas, ya kan, dan sifatnya katakanlah tadi Mbak bilang populis, ya kan, ya coba deh kita rasionalisasi. Rasionalisasi. Ya. Jadi untuk menyelamatkan pemerintah ini, jangan sampai saya tidak mau pemerintah ini goyang, political instability terjadi, investor kabur, nanti kita juga yang susah, ya kan ya. Apalagi jangan sampai kemudian kaos ya kan turun ke jalan, masa-masa ya kan, iya demo-demo. Makanya saya bilang saya mengkritik itu punya alasan ya, dan saya mengkritik punya tujuan. Tujuannya jangan sampai terjadi kekacauan sosial chaos ya kan ya, social unrest ya kan, sebab saya sendiri yang rugi gitu loh ya. Saya tidak ingin pemerintahan Pak Prabowo ini digoyang sehingga kapital jadi kabur, saya juga yang rugi gitu loh ya. Tapi please listen to me, I have the reason ya kan. Kalau seandainya reason saya tidak masuk akal, Anda bikin antitesis. Ya kan, bikin antitesis yang lebih baik kan gitu, ya kan? Oke. Anda melihat setahun ini akan gelap? Gini, mungkin istilah gelap itu saya takut, saya takutnya gini, kalau saya bilang gelap nanti sangkanya saya ikut-ikutan ya sama masa yang banyak gitu ya, itu boleh bilang. Tapi masih ada secerca harapan. Jargon umum lah. Saya ngeliatnya begini, untuk mencapai pertumbuhan 5% ini juga sulit, apalagi 8%. Ya kan, jangan dipaksakan lah ya. Lakukan kemarin. Anda melihat ini terlalu ambisius target 8% pertumbuhan ekonomi? Ambisi boleh, tapi masuk akal apa enggak kan gitu ya kan. Ya ambisi, saya juga punya ambisi, tapi once saya rasa it is insulting my intelligence, nggak masuk akal, I have to leave it ya kan ya. Gini Mbak, bagaimana mau ke 8%, kita dari 5% aja untuk menjaga 5%, bahkan menaikkan dari 5 ke 5,1 atau ke 5,2 itu sulit sekali. Kenapa? ICOR kita tuh 6,7 loh, 6,8 ya kan ya.
Itu ekor yang sangat tinggi sekali. Berapa besar investment yang dibutuhkan untuk mengangkat dari 5% ke 6% aja. Setengah apalagi 8% gitu kan. Jadi saya bilang gini, masyarakat juga nggak bodoh ya kan, untuk ambisi is fine ya kan, tapi angka-angka yang Anda lampirkan 8% itu terlalu tidak masuk akal. Even kalau kita geser waktunya pun ke 2029 belum tentu tercapai dengan kondisi global seperti ini ya, deindustrialisasi terjadi all over the world ya kan, saingan berat dari Vietnam ya kan, rule of law yang gelap di Indonesia, kasus korupsi yang makin keluar nih, kita lihat kemarin juga ada LPEI ya kan, ada Pertamina, ada PLN lagi sekarang, ASDM, semuanya bertumpuk-tumpuk, yang mana ini tidak akan mengundang investor masuk gitu kan ya, sedangkan kita butuh duit mereka ya kan. Nah lucunya lagi kemarin Menteri siapa itu ESDM Bahlil ya kan mengatakan ya udah sekarang kita olah semua, kita tidak perlu lagi tergantung dari uang asing gitu kan. Ini lucu, padahal kita kalau kita mau tumbuh 8% kita harus sebanyak-banyaknya mengundang uang asing karena kita nggak punya duit. Tapi kita nggak punya duit ya, realisasinya karena kita nggak punya duit. Nggak punya duit. Ya kan fiscal space kita sangat sempit. Dan salah satunya, saya bisa mengatakan salah satunya mungkinkah kemudian bersih-bersih di BUMN harus digalakkan? Ya gini ya, kadang-kadang kita gampang ngomongnya kita bersih-bersih harus digalakkan, kan ini kan istilahnya sama aja, korupsi itu sama juga dengan pahlawan ya. Jadi mati satu tumbuh 1000. Jadi nggak mungkin? Ya bukan nggak mungkin sih, harus dimulai. Ini kita perlukan keberanian daripada presiden kita ini yang sudah berpidato bahwa kita akan melawan korupsi habis-habisnya. Kita tunggu kiat-kiat beliau tentunya. Tapi menarik, kita tunggu kiat-kiat beliau begitu ya, Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapresnya gitu ya, Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena yang terbaru kemarin kalau tidak salah Pak Presiden Prabowo Subianto ini kemudian mengundang ada bohir-bohir ke istana. Oh gitu. Iya, ada Aguan, kemudian ada TW. Kita akan lihat nih bohir-bohir ini sedang berdiskus atau berdiskusi dengan Pak Prabowo Subianto. Kira-kira apa ya yang didiskusikan? Kita akan lihat. Nah, tadi itu. Oh gitu. Keren banget ya. Keren. Iya. Kelas berat. Saya bingung, saya nggak diundang. Berarti belum termasuk bohir. Belum termasuk. Gitu ya. Iya, tadi mentereng semua loh, Bung Ferry. Iya. Ada Aguan, kemudian juga Sinarmas, Sinarmas, Mayapada, ada Lipo punya, James Riyadi, gitu kan. Kira-kira bahasa apa ya? Ya kalau saya juga nggak tahu, saya nggak di situ, nggak diundang. Jadi saya nggak bisa ngomong kalau nggak diundang ya. Tapi menurut Anda apa urgensinya kemudian lagi dipanggil nih? Ya mereka kan dibilang gini ya. Apa jangan-jangan bahas Nantara juga nih? Ya bisa aja ya kan, tapi yang udah jelas posisi mereka di dalam ekonomi kita sebagai konglok-konglok kan dianggap orang-orang yang mampu menggerakkan ekonomi gitu kan ya, dengan kekuatan kapital mereka gitu kan ya. Nah kalau materi pembicaraannya apa, saya rasa juga terkait dengan how ready you are untuk ikut membangun negara ini kan gitu ya kan ya. Nah kamu mau sumbangsi apa nih? Iya betul. Mau sumbangsi apa nih buat negeri saya ini? yakin lah itu ya kan ya, walaupun ya mungkin mau sumbangsi itu juga kali perumahan rumah-rumah gitu kan targetnya. Itu kan jadi bencana gitu loh, karena gini, perumahan itu sendiri. tapi kan niatnya baik loh. Niat baik aja nggak cukup Mbak Gia kan, kalau itu akhirnya jadi bencana gitu kan ya. Karena apa, kembali lagi hukum ekonomi itu mengatakan bahwa housing is not driven by supply, housing is driven by demand. Artinya kita gerakan dulu ekonomi kita, income per kapita rakyat itu naik, dengan sendirinya akan timbul ya kan permintaan terhadap housing. Tapi tidak dipaksakan dengan kita membangun ini membangun itu lantas demandnya lemah sama sekali, mereka juga tidak bisa bayar misalnya kalau toh dipakai murah dengan cicilan ya kan. Nah akhirnya itu jadi rumah-rumah hantu seperti yang ada di Cina kan, ghost cities kan ya kan, karena oversupply kalau di Cina ya. Nah di sini pun sama, kalau kita picu dengan supply-nya sementara demandnya tidak, income daripada si demand tadi tidak kuat, sama juga gitu lesu. Nah sekarang apalagi kan ekonomi lagi lesu ya kan ya, jadi sama sekali it doesn't make sense. Doesn't make sense. Enggak, it doesn't make sense.
Rumit ya, memang kompleks sekali ya. Ya, masalah ekonomi kita emang rumit ya. Kali bahkan tanya, gimana nih dengan masalah tekstil ya kan? Ya tekstil itu bukan sesuatu yang baru ya kan. Itu dari 20 tahun yang lalu udah kelihatan lah bahwa trennya bakal ke situ gitu kan ya. Dengan munculnya kompetitor-kompetitor di sekitar kita, dengan semakin ribetnya birokrasi di negeri kita ya kan, otomatis this is gonna dying gitu kan ya, gonna die out gitu kan ya. Jadi jangan sampai die lah. Iya, tapi ngelihat kenyataannya kan kalau Mbak bilang bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa menghidupkan lagi, I don't know, gitu kan, selain melakukan structural reform, ya kan ya. Nah, structural reform itu kalau ide saya sih kembali lagi kita harus bisa mendeteksi apa sih yang menjadi comparative advantage negara kita, kan gitu kan. Ini kan masalah comparative advantage, ya kan. Cina punya comparative advantage, mereka bisa bikin apa aja dengan harga yang murah, kan gitu kan. Labor mereka juga boleh bilang capable, murah, rajin, segala macam. Nah, kita apa nih? Nah, saya pernah usulkan dibangunnya Green Fund, ya kan. Nah, Green Fund ini bisa menjadi pemicu bahwa kita punya comparative advantage, yaitu sebagai paru-paru dunia, ya kan. Green Fund ini akan membangun suatu ekosistem, ya kan, development seperti hutan, mangrove, gambut. Ini kan masalah carbon credit. Ya kan ya. Nah, ini akan saya undang investor-investor asing untuk investasi di sini. Mereka mendapatkan carbon credit yang dibutuhkan oleh dunia, ya kan ya. Nah, dari sini uangnya saya bisa menciptakan lapangan kerja, ya kan. Bahkan saya bisa menggaji 3 kali UMR orang-orang saya pekerjakan untuk menjaga hutan saya, ya kan, untuk menjaga mangrove saya. Mereka harus digaji. Kalau nggak digaji, dirusaklah, kan itu lahan hidup mereka, ya kan ya. Nah, ini akan menjadi satu pemicu yang sangat luar biasa yang tidak bisa ada saingan dari negara lain, karena tadi alam ini kan tidak bisa dikopi. Ya kan, Indonesia bisa menjadi paru-paru dunia. Bahkan hitungan-hitungan saya kalau fund ini jalan ya, saya udah propose, ya kan, saya udah bikin semua pitch deck-nya, ya kan. Kalau fund ini jalan, saya yakin 5 tahun ke depan saya bisa store ke negara 2.000 triliun. Nah, really, I'm not joking. I'm not talking any nonsense. Dari mana? Dari sovereign carbon credit milik negara, kan gitu, ya kan ya. Nah, artinya apa? Orang sering kata, oh this is impossible. No, this is the only one that we can capitalize, yaitu Mother Nature, kan gitu. Kita nggak bisa lah ngomong manufacturing, you cannot compete dengan China, you cannot compete dengan Vietnam. Nggak bisa, Mbak, nggak bisa. They are sexier, ya kan, lebih seksi loh si Vietnam sekarang, ya kan. Sekarang income per kapita mereka udah mepet-mepet kita loh, ya kan, hampir 4.800 juga mereka from zero loh, ya kan ya. Nah, ini udah stick loh. Saya bakal ke sana. Kita paling ketinggalan. Malaysia 3 kali lipat kita lah, Cina juga 3 kali lipat lah. Jangan samain lah. Nah, sekarang bagaimana? The policy maker should find out something yang merupakan tenaga punya selling point kepada global. Menurut saya Mother Nature. Mother Nature. Selain Mother Nature, menurut Anda? Oke lah, 1 tadi. Anda masih punya 3 nih. Kalau kita berandai-andai nih, Anda jadi Menteri BUMN, gitu ya. Apa yang ingin Anda lakukan selain tadi yang Anda sebutkan tadi? Gini, BUMN kan tugasnya satu, bagaimana membenahi any entity yang ada di dalamnya, ya kan. Bukunya yang borok-borok, yang jelek-jelek, ini kita harus benahi. Kalau tidak bisa dibenahi, ya privatisasi aja jual daripada merongrong APBN, ya kan. Saya ingat 2009 saya diminta waktu itu. Tapi kalau ada penolakan juga dari, ada penolakan ketika diprivatisasi? Enggak juga, enggak. Selama ada reasonnya. Saya kasih contoh, misalnya saya waktu 2009 saya diminta untuk gabung ya di PPA pada waktu itu untuk membenahi 3 perusahaan, ya kan ya, yaitu Iglas, Kertas Kraft Aceh, sama Balai Pustaka. Saya bilang saya nggak mau. Waktu itu presidennya ada Pak Boyke Bukizat, teman saya. Saya bilang saya nggak mau. Enak aja sih gue jadi direktur dan gaji makan buta. Ini nggak mungkin, Boy. Kenapa? Nggak mungkin. Lu lihat ya nanti. Udah hancur-hancuran, equity-nya udah negatif, ya kan, dan gak gampang pecat-pecatin orang, betul kan. 10 years later, 15 years later, tuh akhirnya dibubarin. Udah banyak duit yang disuntikin, kan gak masuk akal, ya kan ya. Terbukti kan. Nah, begitu juga kalau Menteri BUMN yang akan datang, yang pertama harus dibenahi adalah kembali lagi ini individual entity ini dibenahin dulu bukunya, gitu loh ya. Nah, kalau ini tidak dibenahin, misalnya ada yang tidak bisa dipelihara, kenapa nggak dibuang, ya kan, daripada PMN lagi, ini adalah ember bocor, ya kan. Ini bakar duit loh, ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi tugas utama Menteri BUMN adalah bagaimana membenahi usaha-usaha yang ada di dalam kantongnya. Itu bukan tugas gampang. Dan itu tugas berat banget. Tugas berat banget. Kembali lagi masalah moral hazard, masalah expertise, masalah integrity masuk. Ini bukan tugas yang gampang, Mbak.
Oh, saya juga kan di BUMN dulu, ya kan. Jadi saya tahu how hard you have to fight gitu, nggak gampang. Belum lagi BUMN yang dikuasai oleh serikat-serikat kerja. Anda melihat 5 tahun ke depan perekonomian kita tuh seperti apa sih? Kalau boleh saya jujur ya, kita bisa mempertahankan growth 5% aja udah bagus ya. Growth 5% aja itu udah bagus? Udah bagus, jangan berharap 8% lah. Karena ICOR kita tinggi sekali, 6,7. Dibutuhkan uang yang sangat fantastis besarnya untuk to check up ke 8%. Dan saya yakin tidak bisa. Nggak ada uang. Kembali lagi karena tadi kita tidak punya daya tarik ya. Karena saya waktu Dewan Pakar sempat bicara dengan American Embassy, ya kan ya, orang-orang American Embassy, orang dari Belanda Embassy, Japanese Embassy, ya, mereka tanya tentang masalah misalnya semiconductor industry gitu kan, bagaimana di Indonesia. Nah, mereka komplain gitu loh, makanya mereka pindah lari ke Malaysia. Atau komplainnya? Ya pertama adalah manpower nggak ada ya kan, itu kan teknologi perlu manpower ya, buruh yang pinter ya, ya kan. Yang kedua adalah birokrasi. Yang pinter-pinter katanya udah kabur aja dulu. Iya, nah, iya karena memang kalau mereka lihat masa depannya di sini gelap, kenapa mereka nggak kabur? Ya beda sama saya sih dulu pada waktu saya sekolah di Belanda dan saya mau pulang, anak-anak bilang, Indonesia mati lampu bro, gelap ya kan. Justru gue pengen pulang. Gitu. Biar nyalain lampunya. Iya, saya bisa nyalain lampu gitu. Oke. Bung Ferry, menurut Anda 3 kata untuk menyelamatkan Indonesia? Gini, kalau 3 kata untuk menyelamatkan Indonesia, kembali lagi ya, ini kembali lagi. Pertama adalah masalah birokrasi. Birokrasi, birokrasi yang memang harus dibenahi. Harus dibenahi. Ini kan kabinet yang gemuk ini menimbulkan kesan malah birokrasi makin gendeng, gitu kan ya. Yang kedua, kebijakan-kebijakan harus sesuai dengan kapasitas fiskal kita sempit ya. Kita tidak bisa membiayai makan bergizi gratis ini sampai 300 triliun loh. Dari mana uangnya? Dan tidak ada faedahnya, ya kan? Sebetulnya bisa dengan budget cuma 10-20 triliun dilakukan tanpa menghilangkan makan bergizi gratis, ya kan ya. Yang ketiga, kembali lagi ya masalah dan antara, ya kan, kalau bisa memang ini kan bayi yang sudah lahir tidak bisa dimasukkan lagi ke kantong ibunya, ya kan ya. Nah ini bagaimana memikirkannya supaya tidak dibatalkan, sebab kalau flip flop malah tidak percaya dunia pada kita gitu lah. Ini hari you make something, besok dibatalin, ya kan, itu hilanglah trust dunia kepada kita. Nah sekarang tinggal bagaimana lembaga ini yang sudah bayi yang sudah kadung lahir ini, ya kan, dan kita lihat orang melihatnya ini cacat, bagaimana kita operasi dia supaya normal gitu. Itu aja sih. Oke. Kita harapkan ya Indonesia ini bisa ya pertumbuhannya 5-6% itu udah bagus. 5% aja udah bagus untuk amid the global uncertainty. Oke, thank you sudah datang ke sini On Point with Adi Stilarasati. Thank you for inviting me juga. Oke, nah itu tadi perbincangan kita mulai dari bahas Ritex, bahas Danantara, bahas pertumbuhan ekonomi, kemudian bahas juga makan bergizi gratis. Wow, luar biasa kompleks dan ini menjadi tugas berat tentu saja yang harus dilakukan oleh pemerintah, tapi kita harus punya keyakinan pemerintah punya niat baik di situ. Kita akan lihat bagaimana ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan On Point.